Adunnu lam nantahi. Laisa kadzalik? Kemarin yang hadir siapa ya? Sampai mana kemarin? Halaman halaman berapa ya? Ayu tamrin wasalna ilaihi. Oh, al-an at-tamrinul khamis. Naam. Ya. At-tamrinul khamis kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fima yali. Buatlah kalimat yang berfaedah dengan mengisi yang kosong berikut. Nah, kalian isi dengan kalimah, dengan kata yang sesuai agar supaya kalimatnya sempurna. Pahim tum? Naam, ar-raqmul awwalu nabda minal ikhwan, anta tafaddal. Ar-raqmul awwal. Nuqat al-baiti mughlaqun. Faddal. Arafta ma'na al-bait? Rumah. Mughlaqun makna? Lais bil aks fi makna. Tertutup ya, nih mughlaq tertutup. Nuqat al-baiti mughlaqun. Nah, ya nih antum isi. Itu kan ada yang kosong toh? Isi satu kalimah, satu kata agar supaya kalimatnya menjadi sempurna. Ah, apa tadi? Ah, apa kira-kira? Kira-kira ikhwah? Ah? Bi murafi' as-saut. Babul baiti mughlaqun. Naam sahih. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah tertutup. Naam. Ar-raqmu tsani anta ya Syekh. Faddal. Aina aina miftahus sayyarati? Naam. Aina miftahus sayyarati? Tarjimha ya Syekh. Di mana kunci mobil? Naam. Ar-raqmu tsalits anta ya sahib. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, Muhammadun sallallahu Rasulullah. Nantaqil lil akhwat. Ar-raqmu ar-rabi' man turid minkunna man turidin. Wah, nggak kelihatan. Gimana ya cara nunjuknya ya? Duduk di atas aja lah. Anta ya anti. Itu tuh siapa tuh? Tafaddali, faddali. Ar-raqam ar-rabi'. Faddali, ar-raqam ar-rabi'. Baitut tabibi ba'idun. Ba'idun. Rumah dokter jauh. Naam. Al-khamis man turidin. Dari sini kita dari kiri. Tadi yang sudah siapa yang sudah? Ya udah di sampingnya, mau nggak? Ah. Ar-raqam al-khamis, ar-raqm al-khamis. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam, sahih. والآن السادس من تريد السادس هيا السادس نعم السادس Khadijatu bintu Hamidin. حامد Hamidin.
Laisa hamid ya ukhti. Bitanwin. Hamidin. Hamidin. Nah. Khadijatu bintu Hamidin. As-sabi'. Man turid minkun. Ana bintu mudarrisin. Ana bintul mudarrisi. Nah, ana bintul mudarrisi. Ma tarjamah? Saya anak perempuan seorang guru. Naam. As-samin. Tafaddal. Tafaddali. Man yurid? Kolamu tolibi maksumu. Maksum. Ha? Kolamu tolibi Qalamu ya. Kolamu tolibi maksumurun. Maksumurun. Kirain maksim tadi dong. Qalamu talibi maksurun. La haraj, la haraj. Hadhihi dirasa. La haraj fi akhta. Kolamu tolibi maksurun. Naam. Tarjimiha ya ukhti. Pena mahasiswa rusak. Iya, patah. Thumma rakam at-tasi'. Bab man turid minkun. Babu masjidi miftahu. Maftuhu. Maftuhun. Farriqi baina al-ma'rifah wan naqirah. Ma'rifah bi alif lam duna tanwin wan naqirah bidun alif lam wa bit tanwin. Jadi kalau naqirah itu pakai tanwin, ukhti. Kalau ma'rifah tidak pakai tanwin. Karriri al-qira'ah. Coba diulangi anunya apa? Bacaannya yang nomor 9. Babul masjidi. Babul masjidi. Babul masjidi maftuhun. Naam, babul masjidi maftuhun. Tarjimiha ukhti. Naam, pintu masjid terbuka. Ar-rakmul akhir, al-ashir. Man turid minkunna? Jelas ya. Coba anti. Fadali. Ar-rakam al-ashir. Nomor 10. Oke. Kharaju al-mudarrisu minal Kharaju, laysa kharaju. kharaja. Nah, Kharajal mudarrisu minal apa ya? Se itu bukan bahasa Arab. Kharajal mudarrisu min Kharajal mudarrisu minal ghurfatul laysa minal, min ghurfal min ghurfatil mudiri. ghurfatil mudiri. Nah, Mudiri. Ulangin ya Ustaz. ulangi. Kharaj- Kardiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, jadi ingat kalau mudhof ilaih, mudhof itu nggak boleh pakai alif lam ya. Mudhof itu nggak boleh pakai alif lam. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Tarjimiha. Ukhti. Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Nah, thumma nantaqil ila at-tamrin as-sadis. At-tamrin as-sadis sahih at-tarkibat titaliyata. Benarkan kalimat berikut, susunan kalimat berikut. Nah, kemarin kita sudah jelaskan tentang kalimat mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof itu biduni alif lam, kalau mudhof biduni alif lam. Mudhof itu harus nakirah. Amma mudhofun ilaih ya, qad yakunu ma'rifatan wa qad yakunu nakiratan. Tapi mudhof ilaih itu wajib apa? Wajib majrur.
Wajib apa? Mudhaf ilaih majrur. Atau aku tulis aja lah ya. Insyaallah. Jadi mudhaf ilaih itu biasanya bermakna kepunyaan, ya. Jadi kata yang disandarkan pada kata yang lain. Misalnya babul masjidi. Misalnya babul ais. Misalnya bab masjid. Babul masjid. Ini bab namanya apa? Mudhaf. Ini namanya mudhaf. Al masjidi mudhafun ilaih. Pintu disandarkan kepada apa? Kepada masjid. Ya, babul masjidi, pintu masjid. Dan ingat, kalau mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam. Dia bentuknya nakirah, biduni alif lam. Kemudian, tapi meskipun dia bentuknya nakirah biduni alif lam, dia tidak boleh pakai tanwin. Haram alal mudhaf bit tanwin. Tidak boleh mudhaf itu pakai apa? Pakai tanwin, tidak boleh. Ya. Misalnya lagi, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini mau disandarkan ke misalnya siapa? Misalnya anak laki-lakinya Muhammad. Ya, misalnya anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Pakai yang ibn saja ya. Ibnun. Kemudian di sini ada Muhammadun. Muhammadun. Ini katakanlah dua kata yang masih terpisah. Ibnun, anak laki-laki. Muhammadun, Muhammad. Nah, kemudian ibn ini kita mau idofatkan ke Muhammad. Kita mau sandarkan, kita mau lekatkan ke Muhammad. Anak laki-lakinya Muhammad. Itulah yang disebut dengan mudhaf ilaih. Ibnun ketika diidofatkan ke sini jadinya gimana ikhwah? Tanwinnya jadi hilang. Ya, karena dia sudah terikat ke Muhammad. Kalau dia masih tanwin masih terpisah, mustaqil namanya, terpisah. Tapi kalau tanwinnya dihilangkan, itu artinya dia sudah terikat pada Muhammad. Jadilah apa? Ibnu. Nah, tapi ikhwah, mudhafun ilaih, kata yang disandarkan padanya itu wajib majrur. Wajib apa? Majrur. Nah, makanya tandanya kasrah. Ibnu Muhammadin. Anaknya Muhammad. Nah. Atau misalnya apa lagi? Ini supaya kalian lebih jelas. Muhammadi. Muhammad itu harus pakai tanwin. Kecuali dia munada.
Misalnya ya Muhammadu, baru tanwinnya hilang. Oke? Ya Muhammadu baru. Tapi kalau Muhammadun ya pakai tanwin lah dia. Pakai tanwin. Tapi kalau dia tanwin apakah dia ma'rifah atau nakirah? Kalimah Muhammadun, ma'rifah atau nakirah? Hah? Tapi kan bertanwin. Karena isim alam. Ya, jadi apa namanya? Beralif lam itu hanya di antara alamat ma'rifah beralif lam. Tapi kalau dia isim alam itu pasti ma'rifah. Ma'rifah itu artinya jelas. Muhammad berarti bukan Zaid. Muhammad berarti bukan Umar. Muhammad ya Muhammad gitu. Isim alam itu dia ma'rifah. Meskipun bertanwin. Nah itu ikhwa berkaitan dengan mudhafun wa mudhafun ilaih. Nah, coba kita lihat nantaqil ila at-tamrin as-salis. Al-jumlatul ula man yuridu minkum al-qira'ah. Akhwat sudah selesai semua? Benar, sudah selesai semua. Kita kembali ke yang baru datang. Al-qalamu at-talibi ada terkib khati. Sahih. Ada terkib. Sahih. 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 Oh, Benarin. Masya Allah. Bukan sahih, sahih. Sahih. Pakai idofah. Talibi. Naam, qalamut Talibi. talibi. Thumma ba'dahu anta ya syekhu. Fadhal. باب السيارة. Naam, babus sayyarati. Fadhal ant. Baitu Hamidin. Bintu akhi. Oh bintu Hamidin. Naam, bintu Idin. Ba'dahu ant. Rasulullah. Rasulah. Rasulu akhi. Jadi hukum asal isim itu apa? Marfu. Hukum asalnya al-aslu fil ismi marfu'un. Hukum asal isim itu adalah marfu. Dia bisa mansub kalau dimasuki amil nasab. Dia bisa majrur kalau dimasuki amil jar. Nah, gitu ya. Coba ulang. Rasulullah. Naam, Rasulullahi. Nantaqil ilal akhwat. Anti, faddal. Ibnul Mudarris. Isim. Ismul waladi. Naam, ismul waladi. Berarti yang salah di situ apa? Dia pakai fathah kan? Salah gitu ya. Ba'daha, tafaddali. Inti. Ibnul Mudarrisi. Nah, Ibnul Mudarrisi, yang salah di situ apa? Dia Tanwin. bertanwin sementara mudhaf bidunit tanwin. Naam. Wal'an undur ila as-sabi'. Di sini kita akan belajar tentang munada. Tentang apa? Munada. Munada itu artinya pihak yang diseru. Ya. Jadi nama kalaupun dia bertanwin, kalau dimasuki harfun nidaya, maka dia tanwinnya hilang. Ini kalau al-maksud yang tertuju jelas. Misalnya ya, sama-sama ya, Muhammadun. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Ya, kamu jangan bilang ya Muhammadun, khata, salah. Tapi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ustadun. Ya Ustadu. Nah. Wahai Ustad. Ustadnya jelas. Al-Ustad maksudun. Ustad itu tertuju atau jelas yang dimaksud. Khalidun. Ya Khalidu.
Nah, wahai Khalid. Waladun. Ya waladu. Wahai anak laki-laki. Jadi kalau misalnya kamu mau panggil laki-laki akhwat toh, misalnya panggil laki-laki, tapi nggak tahu namanya siapa. Gimana cara menyapanya? Ya rojulu, wahai pria, ya rojulu. Atau ya insan, wahai manusia, ya rojulu. Nah, itu kalau al-maksud, kalau apa? Al-maksud. Tapi kalau yang tidak termaksud, misalnya dia mau menyapa seorang laki-laki, tapi laki-lakinya nggak jelas siapa. Maka pakai ya rojulun saja. Misalnya ada perempuan dia menghayal tuh nggak jelas laki-lakinya siapa. Ya kan? Ya rojulun mata hatani liyan kuhani aulian kihani. Misalnya kan? Itu kan rojulnya nggak jelas toh? Rojulnya nggak jelas karena masih dalam apa? Dalam khayalan. Tapi kalau berhadapan dengan laki-laki jangan bilang ya rojulun, tapi katakan ya rojulu, wahai pria. Nam ikhwa, iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimat wahid minkum faqat yaqra jami'al kalimat fi hada. Man yurid minkum ay yaqra'a jami'al kalimat lakin biqira'atin sahihah, dengan bacaan yang betul. Ada dari ikhwan? Fadhal. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, Yasirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Mumtaz. Insyaallah. والآن انظر إلى التمرين الثامن. اقرأ المثال الآتية ثم قوّن أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. Bacalah contoh berikut, kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan yang semisalnya dengan menunjuk pada gambar berikut. Dengan merujuk atau menunjuk pada gambar berikut. Contohnya, Kitabu man hadza iqra. Buku siapa ini? Yang berikutnya siapa yang mau? Membuat kalimat pertanyaan seperti contoh, tapi sesuai dengan gambar. Yang akhwat coba, ada yang mau? Atau nabda min ikhwan? Fadhal. Atau nabda min akhwat? Dari kanan situ, akhwat aja dulu. Dari situ. Ya, maaf. Aina qalamu Muhammadin? Kawini as'ilatan au su'alan mitlahu kal mithal yani. Ini kan lihat contohnya. Ini buku toh? Lihat, sudah lihat bukunya. Kitabu man hadza, buku siapa ini? Kamu buat seperti itu di bawah. Iya, Ustaz. Oh, qalamu man hadza? Iya, kamu kan dia bilang aina kolam. Masih nyari pena dia. Qalamu man Qalamu man hadza. hadza? Terjemahin. Pena siapa ini? Ba'daha. Qamisu man hadha? Qamisu man hadha? Qamisu man hadha?
Ah, aidi. Coba diulang. Qamisu man hada. Nah, tarjimiha. Lah rumahnya Ustadz. Itu itu nomor. Itu yang keempat. Rumah nanti di bawah rumah tuh. Ah, Baju siapa itu? ba'daha. Tafadhali, ba'daha. Siapa berikutnya? Ayo, siapa berikutnya? Baitu man hada. Na'am, baitu man hadha. Tarjimiha. Rumah siapa ini? Al-akhir. Ba'daha. Sariru man hada. Sariru man hadha. Masya Allah. Thumma unzuru ila at-tasi'. Di sini kita akan belajar tentang hamzatul wasal sama hamzatul qata'. Hamzatul wasal sama hamzatul qata'. Biasanya kita gini, coba perhatikan. Is. Ya, kalau tarik begini maksudnya sin ya. Kalau narik kayak gini itu namanya sit. Ya. Karena cara nulis Arab itu ada yang cara cepat, ada yang cara lambat. Gitu. Titik 3 itu singkatannya gini. Ini misalnya titik 3. Kalau titik 2 ini. Misalnya apa deh? Misalnya bait. Bait. Gitu. Bait. Ya, itu hanya intermezzo saja. Untuk apa namanya? Kalau misalnya antum dapat ada tulisan Arab kayak gini, loh itu caranya apa ini? Ini kasroh, ini fathah bukan. Ini maksudnya titik 2, titik 2 bawah, titik 2 atas. Kasih garis gini aja. Kalau titik 3 gimana? Segitiga. Misalnya ada kata ishtimal misalnya. Ishtimal. Nah, ini maksudnya ishtimal. Nah, itu namanya cara wartawan menulis. Wartawan Arab. Kan kalau gini repot tuh. 3 detik tuh. 1 detik. Nah, efisiensi waktu. Nah, ikhwah. Nah, coba kamu baca ini. Kalian sudah ngerti ini kan? Ini kalau aku tutup ini baca apa? Ismuka. Nah, saya ingin versi kalian membaca dari sini sampai sini. Anta. Anta. Iya, jadi bukan ma ismuka, salah. Nah, biasanya orang pakai ma ismuka. Kenapa? Karena hamzahnya di sini, ini hamzah atau alif ya, disebut dengan hamzatul wasol. Hamzatul wasol, kalau didahului kata atau huruf sebelumnya, maka hamzahnya nggak kebaca. Hamzahnya tidak kebaca hamzahnya. Langsung kemana? Langsung ke sini. Masmuka. Bukan ma ismuka. Kecuali dibaca waqaf. Ma ismuka. Nah, ma-nya berhenti dulu. Ma. Terus ismuka. Tapi kalau dibaca wasal, dibaca sambung, maka alifnya la tuqra. Al hamzatu la tuqra'u. Hamzanya nggak kebaca. Itu namanya apa? Hamzatul wasal. Sama dengan kata ini, ikhwah. Nah, ya.
Misalnya kalau ini dibaca ini kan hamzanya kebaca kalau tidak ada huruf yang mendahuluinya. Dibaca apa ini ikhwah? Ibnun. Jadi hamzanya kebaca. Ya. Tapi kalau misalnya misalnya ini kita idofatkan ke Muhammad, terus di sini kita tambah dengan harf hujaan. An misalnya ya. Cara bacanya gimana? Anta ya Syekh. Iqra. Ani beni Muhammadin. Alifnya sudah enggak kebaca. Hamzanya sudah enggak kebaca. Itu disebut dengan apa? Hamzatul wasal. Ada namanya hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i itu pokoknya mau dibaca waqaf, dibaca wasal, hamzahnya wajib terbaca. Cara membedakannya Ustadz gimana Ustadz cara membedakannya? Al-farqu baina hamzatil wasli wa hamzatul qat'i fi hamzatil qat'i tujad alamatul qat'. Pada hamzah yang qata' dia ada tanda qata'nya. Mau tahu tanda qata'nya? Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau harokatnya fathah atau dhamma, ini aku sini aja ya. Kalau harokatnya fathah atau dhamma, tanda qata'nya di atas. Nih. Misalnya A atau U. Tanda qata'nya di mana? Di atas. Ini tanda qata' itu ini. Kata ini hamzah, ini tanda qata' namanya. Dia belum buka puasa. Sabar, bentar lagi. Lemas dia. Nah itu udah tuh. Kalau ya begini dia ya, insyaallah. Nah, dia butuh sandaran. Ya. Nah, tapi kalau tandanya kasra, maka hamzatul qata'nya tanda qata'nya di mana? Di bawah. Ya. Nah, di bawah seperti ini ya. Begitu. Misalnya kata Islam. Gimana cara nulis Islam? Kayak sabuk ya. Insyaallah. Nah, misalnya cara nulis Islam. Kayaknya butuh beli yang baru ya. Operator. Nah, misalnya Islam berarti di bawah kan Islam. Di bawah. Hamzatul qata'nya. Ya, sama juga kalau nulis nama saya nih. Sama juga nama saya. Iful. Nah, harus di bawah. Iful. Nah, itu perbedaan antara hamzatul wasal sama hamzatul qata'. Kalau tidak didahului huruf, maka hamzahnya kebaca. Kalau didahului huruf, hamzahnya tidak kebaca. Nah, coba perhatikan itu bekal untuk kamu mengerti yang 9 ini. Kita langsung baca yang ismun saja ya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Udah tahu bedanya kan? Kalau ismul waladi, kenapa dibaca i? Karena tidak ada huruf yang mendahuluinya. Ismul waladi Muhammadun. Nah, pada isim yang kedua, karena ada huruf waw yang mendahului, jadi hamzahnya tidak kebaca. Wasmul binti Zainabu. Ya. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Nah, ismul mudarrisi Hamidun.
Masmul mudiri. Nah, kamu jangan baca ma ismul mudiri. Khata'. Kenapa? Karena sudah didahului dengan huruf. Maka alifnya enggak kebaca. Nah, kadzalika ibn. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ya. Anak laki-laki Khalid di sekolah dan anak laki-laki Hamid di kampus atau university. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Nah, jadi sudah ngerti ya, Mbak, bedanya antara hamzatul qata, belum qata sih, masih hamzatul wasal. Ini cara menggunakan hamzatul wasal. Hamzatul wasal pakai ada tanda qata'nya? Tidak ada tanda qata'nya. Sementara kalau hamzatul qat'i ada tanda qata'nya. Fahim ikhwah? Alhamdulillah. Wal'an. Nah, tabiq ma darastum anifan fi hadhihi al-jumalil atiyah. Iqra' ma yali mura'iyan qawaid nutqi hamzatil wasali atau hamzatil wasli. Ya. Jadi bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal. Ya. Tadi sudah akhwatnya sudah, sekarang ikhwan, nantaqil ilal ikhwan. Ar-raqmul awal anta. Faddal. Antum terapkan kaidah hamzatul wasal yang tadi kita sudah jelaskan. Hayya. Wait. Iya benar ya, yang ini yang pertama ya. Ibnu Muhammadun bi Ibnu Muhammadun fil. Pakai mic, pakai mic. Biar semua dengar suara kamu. Hayya. Ibnu Muhammadin fil Ibnu Muhammadin fil Ibnu Muhammadin fil Iraqi Fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa bani Hamidi Ini wa bani namanya Hamidi Arab rasa Inggris. apa? Ya. Ibnu Muhammadun fil Iraqi wa bani fil Iraqi wa bani Hamidin fil Hindi. Masya Allah. Ibnu Muhammadin. Nah, Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Nah, sudah tepat ya cara penerapan hamzatul wasal. Coba diterjemahkan. Hayya. Terjemah. Ibn, ma makna ibn? Anak laki-laki Muhammad. Di mana dianya? Fil Iraqi, di Irak. Wa ibnu Hamidin. Dan anak laki Hamid di mana dia? India. Di India. Gitu. Al-Hind bermakna India. Ar-raqmu tsani, tafaddal ant. Anta ya Syekhu. Naam, ant. Tafaddal. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Masya Allah, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Nah, berarti kalian udah paham toh? Hamzatul wasal. Terjemah. Anak laki-laki dokter itu telah keluar dari rumah. Masya Allah, anak laki-laki dokter telah keluar dari rumah. Nah, raqmu tsalits, faddal ant. Ya Syekhu, ya Imam, faddal. ذهب ابن التاجر إلى السوق. Dhahaba ibnu tajiri ila إلى suqi. السوق. Sahih. Nah, terjem. Anak laki-laki pedagang itu pergi ke pasar. Masya Allah. Raqmu rabi'. Faddal ant. Ismul muhandisi Faisalun
Wasmut tabibi mas'udun. Masya Allah, ismul muhandisi Faisalun, wasmut Nama, tabibi masmudun. Nah, tarjimha. nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Masya Allah. Al-khamis, faddal. Masmur rajulu. Kerriri. Masmur rajulu. Masmur rojulu. Kok rijal juga? Masmur rajuli. Satu laki-laki aja belum beres dibaca, sudah butuh banyak laki-laki. Masmur rojuli ya akhi. Limadha? Lianna rojul huna mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih tadi. Jangan terbawa dengan euforia hamzatul wasal. Kamu harus ingat pelajaran yang lain. Nah, sebelum kita bahas hamzatul wasal, kita sudah bahas apa? Mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu majrur. Masmur rojuli, bukan masmur rojulu. Pahim? Nah, masmur rojuli, siapa nama pria itu? Ya, bukan pakai man ya, pakai ma seperti Inggris juga. What's your name? What's your name? Pakai apa, bukan pakai who. Ma, apa nama pria itu atau siapa nama pria itu. Naam, nantaqil lil akhwat. Tafaddal anti ya sahibat an-nadhara. Faddal. Naam. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Tarjimiha ya ukhti. Wazir, menteri. Naam. Insyaallah ya, antum kenalan sama anak menteri. Ibnu man anta, anak laki-laki siapa kamu? Ana ibnul waziri. Saya anak laki-laki menteri. Insyaallah. Undur ila al-qaimah. Lihat itu di tabel. Al-kalimatul jadida, kata-kata baru, kita baca bareng. Ar-rasulu, al-ka'batu. Ma ma'na ar-rasul? Utusan. Al-ismu, nama atau kata benda. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, paman. Al-khalu, paman dari ibu. Al-haqibatu, kalau al-ammu tadi paman dari ayah. Kalau al-khalu paman dari ibu. Al-haqibatu, tas atau koper. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan raya. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Teknisi. Teknisi atau insinyur itu muhandis. Nah, coba perhatikan pada kalimat sayyaratul mudarrisi, sayyaratu namanya mudhafun dan al-mudarrisi namanya mudhafun ilaih. Kami sa'atul an ikhwah. As-sa'atul khamisah wa nisf. Nah, alhamdulillah. Ladaikum soal ikhwah qabla an nunhiya darsana. Ayah. Nah, kita tidak boleh selesai tanpa pertanyaan. As-su'alu dakhil al-maddati aw kharijaha. Tafaddalu. Apakah pertanyaan berkaitan dengan maddah, kita punya materi, atau kharija al-maddah, atau di luar materi? Silakan.
Insyaallah fi al-usbu'il qadim سندخل إلى الدرس الجديد وهو موضوع هذه insyaallah hadhihi. Bayangkan ya, kita baru selesai membahas haza. Nanti minggu depan baru mulai hazihi. Luar biasa peningkatan kalian. Nah, haza sudah, nanti hazihi. Masya Allah ya. Belum zalika loh ini. Nanti zalika, setelah itu tilka. Masya Allah. Ladaikum soal ikhwan, minal akhwat atau minal ikhwan. Anti walakin as-su'al bishart bil lughatil arabiyyah lianna hada at-tadrib atau tamrin fil kalamil arabi. Tafaddali. Dakhila madda atau kharija madda? Dakhila Ustaz. Dakhil. Kaifa apa Ustaz? Menyusun apa? Kaifa madha? Kaifa menyusun apa Ustaz? Makna menyusun turokib. Menyusun apa dulu? Menyusun kalimat. Tarkib. 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 Kaifa nurakkibu atau kaifa nukawwinu? Takwin atau tarkib? Kaifa nukoribu. Nuqarrib itu mendekatkan diri. Nukawwinu, kaifa nukawwinu. Kaifa nukawwinu, bagaimana kita menyusun. Nah, gitu. Kaifa nukawwinu min jumlah. Kaifa nukawwinu jumlatan. Kaifa nukawwinu jumlatan. Ahada sarirun maksurun. Hah? Ahada sarirun maksurun. Ahada? Sarirun maksurun. Ahada sarirun maksurun. Dipan yang rusak. Hah? Dipan yang rusak. Dipan. Dipan itu kursi. Bukan ranjang. Apa sarirun? Sarirun maksurun. Oh, sarir. Dipan as-sariru maksurun. Nah. Itu saja. As-sariru maksurun. Ya. Ranjang itu rusak. Nah, patah. Sama. Itu pertanyaannya. Iya. Nah. Summa Ma farqa baina sayyarah mobil wa sayyarah fil Qur'an. Fi surat Yusuf. Naam, sayyara bima'na malaika. As-sayyara fil Qur'an bima'na al-malaika. Sayyara bima'na sa'ir. Bima'na sa'ir. Araftis sa'ir? Berjalan. Mengalir, berjalan atau mengalir. Sayyara itu sebenarnya asal katanya dari kata sara yasiru. Ya, kemudian menggunakan wazan fa'ala menjadi sayyara. Tapi dia itu dari kata sara yasiru, sair, sair. Araftis sair, saya artinya berjalan. Kenapa itu mobil disebut sayyara? Karena berjalan. Dia berjalan kan, nggak terbang. Kalau to'iroh, kalau pesawat disebut to'iroh karena terbang kayak burung. Tapi kalau mobil, ya, apa bedanya tara sama saro? Kalau saro itu berjalan di permukaan bumi atau di daratan, saro namanya, ya, berjalan. Tapi saro sebenarnya umum, bisa berjalan di permukaan bumi, bisa berjalan di udara. Hanya kalau berjalan di udara memiliki istilah lain yakni tara. Nah, sementara sayyaratun fi Al-Qur'anil Karim bimana al-malaika. Bimana mana? Al-malaika. Kenapa malaikat itu disebut sayyara? Ya karena berjalan malaikat. Intiqal min makan ila makan. Wa tikrarul intiqal. Tikrarul intiqal. Jadi dia itu kesibukannya malaikat berpindah-pindah. Kenapa? Karena malaikat itu di antara tugasnya adalah yudabbirunal amr. Mereka mengurusi banyak urusan. Cabut
Nyawanya si fulan, terus pindah ke fulan yang lain, ya toh, terus membawa rahmat, membawa barokah, nah, banyak. Karena alam semesta ini berjalan, ya memang biiradatillah wa masyiati wa tadbirillah, semua berjalan karena irodanya Allah, karena pengaturan Allah. Tetapi Allah memiliki apa? Memiliki junud. Tahu junud? Memiliki bala tentara yang mengurusi segala urusan atas irodah, perintah, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malaikat itu super sibuk ikhwah. Sama kayak kita sibuk, sibuk cari makan, sibuk apa? Sibuk tidur, bangun tidur, buang air. Ya toh? Sibuk juga kan? Intiqal min makan ila makan. Malaikat juga super sibuk ya, akhi. Tapi kalau kalian sibuk mengurusi diri kalian, malaikat tidak mengurusi dirinya. Malaikat itu mengurusi kalian. Mengurusi bukannya kalian, mengurusi al-kaun, alam semesta secara keseluruhan. Itu malaikat. Jadi malaikat itu memang intiqal min makan ila makan, tikrarul intiqal, dia berpindah-pindah terus. Karena saking malaikat itu berpindah-pindah sana kemari, kemari ke sana kemari lagi, maka disebut sayyarah. Sebagaimana mobil, ada nggak mobil dibeli hanya sekali pakai? Atau tiap hari dia berjalan terus? Dia tiap hari berjalan pindah-pindah kemana gitu ya. Kecuali mobil mati, mobil rongsokan, nah baru. Itulah kenapa malaikat disebut juga dengan sayyarah. Ya, jadi kalau sayyarah dalam apa? Fil kalamil yaumi, dalam pengucapan kita sehari maksudnya mobil atau car, ya. Sementara as-sayyarah fil Qur'anil Karim atau fil hadis, lianna kalimat sayyarah yujad aidan fil hadis yujad aidan. Yujad fil hadis kama yujadu fi Al-Qur'anil Karim. As-sayyarah huna bima'na al-malaikah. Ya. Malaikat, bukan mobil ya. Karena di zaman ketika Quran turun belum ada mobil, belum ada mobil. Luar biasa ya. Wih, kok bisa ini ada mobil di dalam Quran? Saat itu belum ada mobil loh. Tidak, itu maknanya malaikat. Gitu. Pahim? Satu lagi kalau ada yang mau tanya. Ana lam afham al-marfu wal mansub. Berarti kemarin sia-sia aku ngomong, sudah berbusa mulut Ustadz. Mansub, marfu. Ya sih, kalian kan belum masuk ini ya, belum masuk pelajaran ilmu nahwu ya. Jadi ingat, marfu, mansub, majrur, mabni, majzum, itu semua disebut dengan ahkamul i'rab. Ahkam al-i'rab, itu adalah hukum i'rab. Ya. Kalau marfu itu ya hukum yang alamatnya doma. Gitu. Kan begini, dalam bahasa Arab itu kan betul-betul diperhatikan tanda akhir baca. Itulah wazifatun nahwi, itulah fungsinya nahwu. Ya, misalnya kata rojul bisa saya dibaca ar-rojula, bisa ar-rojulu, bisa ar-rojuli. Itu kalau dia mufrad, ya. Mufrad maksudnya tunggal. Nah, kapan kita baca ar-rojulu? Ar-rojulu itu kalau hukumnya marfu. Ar-rojulu dhamma kalau hukumnya marfu. Bagaimana kondisi marfu nanti dipelajari. Ada nanti bab marfuatul asma. Isim-isim yang marfu kapan kondisinya? Di antaranya ibtida, di antaranya khobar, kayak gitu-gitu. Tapi marfu itu adalah isim yang tandanya doma. Begitu, itu namanya hukumnya marfu. Bisa juga ar-rojulu menjadi ar-rojula. Nah, kalau ar-rojula hukumnya apa? Mansub. Mansub itu maksudnya kondisi isim, atau ada juga fiil, tapi ini isim dulu. Kondisi isim yang harokatnya fathah, namanya mansub. Oke? Bisa juga ar-rojuli. Itu gimana? Berarti hukumnya apa? Majrur. Kondisi isim berharokat kasroh, itu majrur. Ustadz, bagaimana cara supaya bisa begitu? Ya tergantung amilnya, ikhwah. Tapi ada kaidah dalam bahasa Arab terakhir, hukum asal isim itu apa? Hukum asalnya apa? Marfu. Jadi kalau isim itu nggak dimasuki apapun, dia itu doma. Dia itu
dhamma. Misalnya kata ar-rajulu. Ar-rajulu dibaca ar-rajulu. Limadha huwa naqra'u ar-rajulu li'anna lam yadkhul alaihi ahad. Dia tidak dimasuki apapun. Atau dalam bahasa ilmu nahwu li'annahu mubtada. Atau amil kenapa dia dhamma itu amilnya ada ibtida karena dia berada di pertama awal kalimat. Makanya dia dhamma. Ini hukumnya apa? Marfu. Ya, wasababu raf'ihi ibtidaun. Sebab dia rofa karena ibtida, karena di awal. Nah, tapi coba kalau dimasuki ambil nasab. Ambil itu artinya faktor pengubah menjadi mansub. Misalnya dimasuki huruf inna. Inna ini memiliki akhwat. Memiliki saudari-saudari, bukan ikhwan. Akhwat. Misalnya ada inna, ada anna, ada li'anna, ka'anna, laita. Itu namanya akhwatnya inna, saudari-saudarinya inna. Nah ini ar-rajulu, awalnya rajulu, dimasuki inna, berubah nggak dia? Berubah. Inna ini namanya ambil nasab. Faktor pengubah nasab menjadi mansub itu isim. Jadi innar rajula. Bil fatwa, bil fathah. Kemudian dia dimasuki amil jar. Nah, di antara amil jar itu apa? Idza kana al-ismu yadkhulu alaihi harfu jarrin. Itu salah satunya saja. Karena namanya idhofah, kayak mudhof ilaih, itu juga majrur. Tapi karena idhofah. Ini misalnya dimasuki apa? Huruf jar. Misalnya apa? Huruf jar apa? Ila misalnya ya. Ila. Ilar rojulu, rojula atau rojuli. Nah, kenapa dia? Karena dimasuki amil jar. Apa amil jarnya? Ila. Nah, seperti itu. Sudah ngerti ya? Nah, kalau ilmu nahwu ini hukumnya apa disebut? Hukumnya apa? Marfu. Kalau ini disebut apa? Mansub. Kalau ini majrur. Ya. Ini marfu', ini mansub, ini majrur. Pahim? Nah, sudah ngerti? Ngerti? Jelas? Ustadz, yang mabni ada nggak? Ada lagi. Kalau ini mu'rab, kata huwa. Ini isim dhamir, huwa. Apakah bisa berubah huwa jadi hubu atau huwi? Nggak ada, sampai ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Huwa saja, tidak ada hubu, huwi. Ini disebut dengan mabni. Mabni artinya baqo, tetap, tidak berubah. Kalau mu'rab berubah. Jadi kalian harus jadi mabni, jangan berubah. Enggak sih, harus jadi mu'rab. Kenapa? Karena kalau tidak berubah kan nggak bisa berkembang, toh. Nah, kalian harus bisa berkembang. Insyaallah. Itu nanti kita akan dalam ilmu nahwu. Tapi kita belajar ilmu nahwu ikhwah ba'da inha idrus fi hadzal kitab. Setelah selesai kitab ini baru kita bisa masuk bab ilmu nahwu. Kalian sanggup enggak? Mudah-mudahan ya. Belajar sampai insyaallah mudah. Sahal. Yang penting istiqomah aja. Kalau istiqomah main insyaallah nyampe. Oke, saya kira cukup ikhwah, kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.